hadis yang lain. Ya. Hadis yang tadi itu hanya sifatnya umum, ikhwan. Saya ulangi lagi. Ya, dari apa tadi? Fayaqulu, kemudian dia makan untuk keluarganya, wa yut'im, kemudian dia berikan bagi miskin sebagian. Itu umum hadisnya. Ada hadis yang spesifik lagi. Dari hadis Abu Hurairah. Ya, dari hadis Anas bin Malik. Kemudian sepertiganya untuk keluarganya, sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk hadiah. Hadis yang umum tadi ada penjabaran lebih khusus di situ. Maksudnya apa? Saya sampaikan ini. Kalau ada shahibul kurban kemudian WA, panitia harus lapang dada. Gak boleh terunda. Kambing satu diambil Pak atas. Ini sedekah kurban atau tak usah. Kalau saya sampaikan itu, apapun permintaan shahibul kurban haknya dia. Ada pun nanti kalau dia sudah ngaji, kan tidak semua paham. Nah, tidak semua ngaji ya. Nah, kalau dia sudah ngaji, kemudian dia sudah makan ke panitia, alhamdulillah. Begitu, panitia lapang dada, jangan dulu. Lebih banyak kita beri daripada kita bagikan. Itu haknya. Nah, ini catatan. Pertama catatannya tadi, ya berikanlah ya waktu kesempatan seluas-luasnya kepada jamaah. Dia mau kurban ya kambing atau sapi. Jangan kita kasih batasan. Yang masjid terima hanya sapi saja. Ini maaf data bisa saya sampaikan karena kejadian. Kejadian dengan alasan teknis. Apa alasan teknis? Karena dagingnya lebih banyak. Kalau kambing yang ukurannya 56 atau 70 cm, paling-paling hanya 20-30 kilo. Itu pun nanti lebih banyak pula. Itu kan ilmu logika. Kita nggak boleh. Itu. Jadi saya ingatkan bahwa Pak dan kawan-kawan berkenaan tentang kurban. Saya ulangi lagi hadis tadi mengajarkan kepada kita apa? Bahwa abdoliyahnya berkurban itu pakai kambing. Ya, itu. Kalau nanya, ada yang utama kambing atau sapi? Kambing. Oh iya. Sudah selesai? Belum. Ya, kalau sudah alhamdulillah. Selesai. Aman sampai aman. Bapak dan kawan-kawan itu tentang kambing tadinya, materinya kambing tadi. Nah, itu ibarat. Kemudian hadis yang lain ibarat ya berkenaan tentang apa namanya udiah tadi, ya udiah tadi. Hadis yang lain dari Anas bin Malik. Nah, hadis inilah ya alhamdulillah Bapak. Kita satu sisi bersyukur adanya namanya digital ini, ya artinya digital hari ini, era digital ini syukur kita. Kenapa ada bersyukur di situ? Syariat yang dulu masih nggak ada yang paham, ya, gitu. Masyarakat nggak paham. Dengan adanya media sosial kan, masya Allah, tersingkap, tersebar semua syariat Islam ini. Di situ kita syukuri, ya, gitu. Jadi kita syukuri satu sisi, ya, semua syariat itu. Contoh sekarang. Antum masya Allah di broadcastnya di WA dapatnya banyak tentang Zulhijjah. Ya banyak ada kurban di situ. Dulu mana kita dapatkan dari seperti itu? Itu satu sisi. Ya, maka ketika beredar ada apa era digital ini, maka ada yang terjadi. Apa masalah yang muncul? Munculnya keraguan sebagian panitia menyerahkan ya sembelihan itu ke tukang jaga. Kenapa dalilnya? Tukang jaga tidak sholat. Betul? Nah, ini muncul masalah. Nah, gitu. Makanya sebagian kawan-kawan yang sudah mengaji, hati-hati nih. Jangan langsung ekstrim dibalik. Antum sudah 20 tahun, ya 15 tahun mitra kerja dengan tadi, ya tukang jaga tadi, atau yang punya hewan tadi. Kemudian antum gara-gara ngaji semalam, ngaji sepekan, kemudian antum saya panitia baru, saya harus sumpah
Besok kalau jaganya karena tidak sholat, saya nggak pakai nanti. Hati-hati. Saya pernah kejadian di hotel. Karena apa? Belum tentu tukang jaga itu paham ilmu syar'i. Saya mengalami. Ketika saya diamanahi harus motong 11 sapi, 36 kambing, ternyata ketika di lapangan saya dengan para jagal-jagal ini itu tidak sesuai dengan konsep syar'i. Terjadi fitnah kini dan kanan. Hadis Anas bin Malik ini Bapak menceritakan tentang apa? Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam soha. Aku melihat langsung Nabi SAW sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis ini Nabi orang yang soleh, seorang Rasul. Maka syarat dari kurban itu apa? Harus soleh. Karakter soleh itu parameternya yang ini maksudnya. Dari hadis ini berkesimpulan sebagai orang. Berarti penjaga itu harus sholat. Kalau tidak sholat, itu muncul masalah hari ini. Nah, disebabkan apa? Ada bros hashtag. Nah itu dikeluarkan. Maka sebagian masjid di Marta mengambil tindakan seperti itu. Ya, diganti satu pihak penjaga tadi kecewa gitu. Memang abdoliyatnya yang memotong itu diri kita sendiri. Kemudian apa? Wasyahid dan hadis lain kita datang di situ. Makanya anak saya bilang ke panitia yang saya bentuk, tolong nanti pada hari haknya dikonfirmasi pemilik kurban ini bisa enggak? Karena saya mengadakan kurban di luar daerah. Maka saya sampaikan satu hari sebelumnya konfirmasi. Ini ibu ini bapak ini bisa enggak hari ini jam ini bisa enggak ikut di video? Karena kita lewat video. Gitu. Kita aja. Kalau video enggak bisa, nah tadi wakilkan ke panitia. Nah konfirmasi itu penting di orang. Ya, itu enggak banyak komunikasi itu penting. Saya ulangi lagi Pak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Nasmi Malik, aku melihat Nabi sendiri yang menyembelihnya, kemudian menghadapkan ke kiblatnya, kemudian diinjak dengan kakinya, kemudian Nabi yusalli wa yukabbir, Nabi baca tasbih dan bertakbir. Ini pendukung syawahid dari hadis sebelumnya yang memberikan pelajaran tentang abdoliyahnya kurban itu satu ekor kambing. Nah, hadis tadi juga faedahnya pelajarannya ya diutamakan yang memotong itu adalah orang yang solih, diutamakan. Ya itu. Jangan sampai nanti atau berubah formatnya, akhirnya terjadi fitnah. Ya, fitnah menyebabkan apa? Yang harusnya didistribusikan jam 3 sore dari resultan kemarin nih anak-anak ini. Akhirnya apa? Bisa didistribusikan isya. Habis isya, selesai isya itu sudah selesai. Kenapa? Terjadi fitnah kiri dan kanan. Kenapa? Itu ada hadis di situ Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tidak boleh seorang penjaga itu menampakkan pisaunya. Ini ada ini. Ini sebagian enggak. Ya, makanya itu yang saya sampaikan tadi. Antara penjaga dengan ustaz atau orang yang paham syar'i belum tentu matching, belum tentu. Padahal saya kalau diberikan amanah untuk untuk motor, saya tanya, yang hidup di mana, yang mati di mana. Kalau penjaga enggak, yang penting ini kami cek, buat 10, 50 di situ tumpuk itu enggak boleh. Ini saya sampaikan, videonya. Gak boleh dihukum. Apalagi dipingatkan. Dipingatkan hewan. Kenapa? Aku belum pernah merasakan. Saya sudah pengalaman tuh. Karena sapi dan kambing hewan itu punya emosi, perasaan. Kalau satu, kadang 20 di kambingnya aman, 1 sampai 10 masih nunggu dia. Sapinya, nanti urusan 11 mulai geger itu. Ketakutan itu. Kemudian dibahasakan apa saat kami apa? Mata mulai merah, ingusnya mulai keluar. Kalau dari penjaga ketika ngamuk sapi,
Berarti kan bukan yang terjadi. Saya pengalaman berkali 3 kali. Ngamuk itu sapi 2, tukang jaga dari mana? Saya ambil mic, saya ceramahin sapi. Wahai hamba, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Hari ini kamu ibadah, dengarkan saya. Saya bahasa tubuh sama dia, sapi itu. Boleh saya bilang, izin, saya mendekat kamu, boleh kan? Itu dari jauh. Kemudian matanya duduk, saya dekati. Saya belajar di lapangan. Ternyata hewan itu punya rasa, emosi. Kemudian apa itu? Ada yang terkafar gitu. Terkafar itu. Dari awal saya sudah boleh, tidak boleh diperlihatkan. Ya, itu yang aman aja. Kalau yang tidak aman, itu jadi masalah. Ini katakan Bapak dan kawan-kawan dari praktek kita menyuntik. Ya, itu kita. Gak usah dikasih susah-susah. Karena kitanya yang harus nyusahin. Ya, apa sih susah? Udah itu. Nah, itu Bapak-bapak. Pertama adabnya, saya bilang ya, sudah habis waktu saya. Pertama adabnya dihadapkan kiblat. Yang kedua pisaunya harus ditajamkan. Ya. Ketiga tidak boleh memperlihatkan. Ini kata-kata gitu. Kita kalau ngomong, ini sapi, ini kambing di depan. Itu harus dapat kain. Ini ada dalam syarat syar'i. Kenapa? Karena sapi atau kambing tadi ada emosi, ketakutan dia. Yang tadinya sekali potong, sekali potong langsung selesai. Karena emosi dia, berontak dia, atau kuat megangnya, itu bisa berkali-kali. Itu contoh praktiknya. Itu dilakukan. Allah sudah habis 5 menit lebih. 5 menit sudah. Itu Bapak dan kawan-kawan, insya Allah bulan depan kita nanti baru membuat 5 sabar. Belum belajar sabar. Baik, itu yang bisa saya jawab. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan kemaksiatan bukan kesabaran, Ustaz. Baik, ya. Nah, itu yang meninggalkan kemaksiatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nasr, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas." Orang yang jatuh dalam kemaksiatan itu pasti ditiupkan terus karena maksiat itu enak, maksiat itu senang, enak, happy gitu. Meninggalkannya berat. Dan meninggalkan karena beratnya itu maka butuh sabar. Ya, meninggalkan maksiat itu kalau nggak punya kesabaran nggak bisa. Pinginnya belakangnya masih pinginnya masih ada. Kenapa? Ya karena setan itu meniup terus untuk apa? Keburukan. Ya, maka meninggalkan maksiat itu dibutuhkan namanya sabar. Kalau nggak sabar, lanjut terus maksiatnya. Itu maksudnya apa? Butuh sabar. Nahan supaya nahan beratnya bahwa berat. Ngerjain pekerjaan paling berat menahan, ya, gitu. Berarti menahan diri untuk tidak maksiat adalah bagian dari sabar. Dan kata para ulama, ya as-sabru fi maksiatillah, bersabar dalam menahan kemaksiatan itu masuk tingkat yang kedua, level yang kedua. Level yang pertama sabar dalam ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas-kelas sabar. Allah. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Kayaknya sudah paham kan? Ya sudah paham. Ya, kalau sudah paham saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa. Afdhal majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.